guys. Nah, sekarang kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua penonton setia GM Podcast Gajah Mada Podcast miliknya UTB Lampung. Oke, saat ini Panji sudah bersama dengan Ibu Dekan dari Fakultas Peternakan UTB Lampung. Boleh Ibu perkenalkan diri? Oke, baik. Saya Novi Ekawati SPTMSI. Saya Dekan Fakultas Peternakan Universitas Tulang Bawang Lampung. Oke, ini kali pertama nih Fakultas Peternakan muncul di videonya podcast UTB, podcast GMP. Sampai grogi nih bersama Ibu Dekan. Oke, Ibu Dekan, kita mulai masuk ke pertanyaan nih, Ibu Dekan. Hari ini sudah berjalan lancar dan sukses untuk diselenggarakannya yudisium Fakultas Peternakan. Dan tadi ada 3 kategori ya, Bu ya? Yang dilangsungkan lulusan terbaik, Iya. lulusan tertua, dan termuda. Nah, ketiga lulusan tadi itu apa saja sih yang difaktori, Bu? Bisa menjadi lulusan itu tadi. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan yudisium Fakultas Peternakan yang perdana ya, karena memang tahun ini lulusan Fakultas Peternakan cukup banyak, yaitu kurang lebih 44 orang. Faktor-faktor yang tadi mendasari kita memilih mahasiswa yang terbaik, tertua, dan termuda sebagai prestasi. Untuk mahasiswa yang terbaik itu memang dilihat dari IPK-nya serta waktu studinya. Kemudian untuk mahasiswa tertua kami beri apresiasi. Itu karena memang semangat belajarnya. Meskipun dia sudah sepuh gitu ya, sudah tua, beliau sangat semangat untuk menuntut ilmu dan akhirnya lulus menjadi sarjana peternakan. Kalau untuk yang termuda mungkin juga kami apresiasi itu karena memang dengan nantinya harapan kita dengan jiwa mudanya sudah mendapatkan gelar sarjana peternakan agar bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, menurut keterangan Ibu barusan itu ini adalah penyelenggaraan yudisium yang perdana. Kenapa bisa disebutkan perdana sih, Bu? Oke, sebenarnya yudisium itu kita selenggarakan setiap tahun, tapi untuk yang dengan peserta yudisium yang terbanyak itu baru tahun ini. Sebelum-sebelumnya hanya kita laksanakan di aula UTB ataupun di ruang rapat Fakultas Peternakan. Artinya untuk yudisium tahun ini tuh banyak ya, Bu ya. Jadi Iya. baru diselenggarakan di hotel ini ya, di luar kampus ya. Oke, untuk yang kedua, Bu, aku mau nanya lagi nih. Ketiga. Yang ketiga ini aku mau nanya lagi nih. Harapan dan capaian apa sih yang mau diraih oleh Fakultas Peternakan? Nah, harapan dan capaiannya pasti setiap fakultas hampir sama. Yang pertama itu pasti akreditasi. Akreditasi kita sampai tahun 2024 itu B. Kemudian nanti alhamdulillah beberapa waktu yang lalu sudah muncul atau sudah terbit surat bahwa akreditasi Fakultas Peternakan kita masih tetap B untuk perpanjangannya dan lolos tahap 1. Jadi nanti selanjutnya kita akan konversikan menjadi baik sekali. Mungkin seperti itu harapannya. Kedepannya Fakultas Peternakan tetap eksis menjadi salah satu fakultas di Universitas Tulang Bawang Lampung. Oke, kita sudah berbicara tentang beberapa hal nih dengan Ibu Dekan dan mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan hari ini dan terima kasih Ibu Dekan Fakultas Peternakan dari UTB Lampung. Makasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang ngobrol di podcast GMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, penonton setia GMP Gajah Mada Podcast miliknya UTB Lampung. Oke, sekarang saya berkesempatan berbicara bakal nge-podcast bersama dengan Bapak Kaprodi dari Fakultas Peternakan UTB Lampung. Boleh Pak perkenalkan diri ke teman-teman GMP?
Monggo. Oke, terima kasih, Mas. Saya ya di awal tahun ya itu dipercaya Pak Rektor untuk menjadi Kaprodi di peternakan, kira-kira seperti itu ya. Kaprodi baru kurang lebih ya belum lama lah seperti itu. Eh, Untuk teman-teman pasti belum paham nih, karena kan kita berbagai fakultas ya. Ada hmm. juga di luar kampus yang nonton. Boleh Pak perkenalkan diri, namanya siapa? Oh gitu. Mm-mm. Oke, nama saya Riko Herdiansah. Untuk sekarang tinggalnya di Sukarame dan lulusan S1 dan S2 itu dari Provinsi Bengkulu, Oh, dari Universitas Bengkulu tentunya. Gitu. oke. Peternakan dan sekarang berdomisili di Bandar Lampung. Berdomisili di Bandar Betul. Lampung. Oke. Pak Riko, sapaan akrabnya ya. Ya, Saya benar. menyebutnya Pak Riko ya. Benar-benar. Oke, Pak Riko, kita nggak akan lama, kita bakal ngobrol sebentar nih Pak Riko. Hmm. Tentang Fakultas Peternakan. Nih Pak Riko, untuk Fakultas Peternakan itu boleh dijelasin nggak sih Pak, by data Fakultas Peternakan yang ada di UTB Lampung? Oke, kalau kita berbicara peternakan terutama ya, dan Mm-mm. peternakan ini di Provinsi Lampung ini menduduki lumbung ternak katakanlah seperti itu ya, terbanyak ternaknya di Indonesia ini ke Mm-mm. 5, kalau nggak Kelima. ke 5 ke 6 lah kira-kira seperti itu, tapi naik turun terus itu. Berbicara program studi yang meluluskan sarjana peternakan di Provinsi Lampung ini ada 3 dari Universitas Unila dan Polinela. Kita itu di UTB gitu ya. Nah, kelebihan kita di Fakultas Peternakan ini, kita menaungi, kita fakultas sendiri itu intinya. Mm-mm. Kita fakultas sendiri dan menaungi program studi peternakan gitu. Kalau di tempat lain mungkin di bawah naungan Fakultas Pertanian seperti itu. Kita berdiri sendiri. Oh, jadi di mana-mana itu kalau program studi ternak itu dia fakultasnya pertanian. Pertanian seperti itu. Oke. Nah, untuk ini Pak, saya mau bakal bertanya tentang apa sih yang menjadi ambisi dari Civitas Akademika di Fakultas Peternakan? Oke, kita dapat amanat ya dari visi misi kita universitas yang itu kita turunkan ke program studi itu ya, ingin menciptakan ataupun melahirkan sarjana peternakan ini yang berkompeten di bidang nutrisi gitu ya, produksi dan sosial ekonomi seperti itu. Oke, tadi ada nutrisi, Produksi, produksi, sosial sosial ekonomi. ekonomi. Oke, nah untuk prospek kerjanya itu gimana? Eh, by data ya, by data kita Mm-mm. kembali lagi dari alumni yang sudah ada gitu, yang Mm-mm. sudah kita luluskan berdasarkan transfer study. Itulah alumni kita itu banyak di perusahaan, tentu ya perusahaan peternakan yang pasti, dan juga di perbankan itu ada gitu ya, dan juga usaha yang paling banyak, jadi wirausaha seperti itu. Dan yang terakhir di pemerintahan, pasti di pemerintahan banyak juga seperti itu ya. Dan ada juga bahkan yang jadi politisi itu, Oh, gitu. tentunya pasti di bidang yang sama Di ya, tidak bidang jauh yang beda sama, ya. tidak jauh berbeda. Oke Pak, tadi kan saya bertanya tentang ambisi Civitas Akademika. Ah, Tentunya berkenaan dengan harapan dan capaian. Tadi belum dijawab. hmm. Itu apa Pak kira-kira Pak? Harapan kita ke depan ya, harapan Mm-mm, kita ke depan betul. tentu ya kita berharapnya alumni ini eh, ke depannya lebih berkembang lagi, dan kalau berbicara akreditasi ya, yang diminta akreditasi itu tidak boleh ataupun tidak mengharapkan lulusan ini lama mencari pekerjaan. Itu sebenarnya target kita, bagaimana menciptakan lulusan yang mungkin 2-3 bulan itu sudah mendapat pekerjaan, tidak menunggu pekerjaan itu sampai 6 bulan ataupun 1 tahun. Itu sih target kita, karena untuk yang terbaru itu kan kita sudah memasukkan kurikulum mengacu ke MBKM gitu ya, Mm-mm. mengacu ke MBKM itu tentu sudah banyak ilmu-ilmu yang dia dapat gitu. Berkenaan dengan ini Pak, berkenaan dengan pencapaian yang pengennya tuh lulusan-lulusan yang Mhm. ada itu tidak menganggur sampai sekian lama ya gitu ya. Sekian lama. Apakah itu Fakultas Peternakan memberikan relasi atau memberikan informasi terkait dengan lowongan pekerjaan gitu? Nah itu tentu ya, kalau kita berbicara lagi lulusan yang harus istilahnya
cepat mendapat pekerjaan, Mm-mm. tentu fasilitas dari pembelajaran ini harus kita penuhi. Contohnya? Contoh, sekarang ya Fakultas Peternakan itu lagi membangun lab nutrisi tentu, Mm-mm. lab produksi dan lab sosial ekonominya. Jadi eh, di masa perkuliahan mereka sudah kita didik, jadi tidak perlu menunggu pekerjaan, harus menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang kita harapkan ke depannya. Oke, jadi cara menanggulangi atau mempersiapkan ya ketika belum Mempersiapkan. mendapatkan pekerjaan ya udahlah kita mulai modal usaha aja gitu ya. Benar, benar, Dan kira-kira Pak tadi kan kalau tidak salah itu bakal membuat lab nutrisi ya. benar. Itu kira-kira kapan Pak akan direalisasikan? Eh, untuk realisasi sudah dilaksanakan, Oh, sudah dalam itu proses nih. sudah dalam proses. Baru berdiri itu lab nutrisinya. Dan di tahun Oh, depan itu berdiri lab produksi dan ke atas. oke. Nah, terakhir Pak, kira-kira apa yang mau Bapak Riko sampaikan selaku Kaprodi Fakultas Peternakan kepada teman-teman semua? Barangkali teman-teman akan memiliki minat nih untuk masuk ke Fakultas Peternakan ITB Lampung. Oke, untuk teman-teman ya yang lagi menonton ya, terutama ya, Mm-mm. Mm-mm. eh, jangan takut masuk ke peternakan, khususnya di peternakan UTB. Karena apa? Kita pergi kemanapun, kondangan, eh, ulang tahun teman itu pasti makannya produk-produk dari peternakan, daging. Daging. Selama manusia ataupun masyarakat makan daging, tentu sarjana peternakan di situ itu yang dibutuhkan. Gitu. Oke, keren banget nih. Simple, padat, dan jelas. Jadi, jangan pernah takut untuk nyemplung ke peternakan karena peternakan itu adalah tonggak dari sebuah acara atau banyaknya acara yang kita Benar sekali. rencanakan atau kita selenggarakan ya, teman-teman. Oke, segitu aja Pak Riko. Oke, Terima kasih banyak atas waktunya sama-sama, Pak Riko. sama-sama. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di rumah, penonton setia JM Podcast Gajah Mada, podcast miliknya UTB Lampung. Oke, boleh tepuk tangan dong, teman-teman. Agak kelibet nih, karena kita ini benar-benar padat waktunya. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Dan saat ini saya, Panji, dengan Bapak Sutantono SPT yang sudah dikukuhkan menjadi sarjana peternakan ya pada hari ini ya. Dan boleh perkenalkan sedikit Pak, perkenalkan dirinya ke kamera. Silakan. Terima kasih. Nama saya Sutantono, lahir di Klaten tahun 1973 dan saya pindah di Lampung tahun 2000. Oh, Jadi di saya di Lampung tinggal di Rumbia, Rumbia ya. Oke. Tengah. Oke. Dan juga Pak Sutantono ini meraih predikat sebagai lulusan apa Pak? Mahasiswa tertua Mahasiswa tertua. Fakultas Peternakan. Dan itu sebuah kebanggaan juga karena meskipun di usianya yang sudah sangat senior, Ya, tapi jiwa untuk meraih pendidikan ya, menggapai pendidikan itu kuat banget ya. Dan boleh Pak ditunjukin Pak piagam penghargaannya nih dari Fakultas Peternakan Universitas Tulang Bawang Lampung. Oke, terima kasih Pak. Kita lanjut kepada pertanyaan pertama nih Pak. Oke, kita sama-sama sudah tahu nih teman-teman, disclaimer sedikit bahwa tadi itu kenapa diberikan predikat sebagai lulusan tertua karena memang dari faktor usia, usia ya Pak ya. Boleh nanti kita agak sedikit lebih keras suaranya ya. Faktor usia ya Pak ya. usia. Oke, tapi di balik itu semua pasti kita bakal punya rasa penasaran nih teman-teman semua. Ya. Penasarannya apa sih? Penasarannya yang saya rasakan adalah kenapa sih begitu gigih dan kuatnya ingin menggapai pendidikan perguruan tinggi, menjadi seorang sarjana peternakan. Oke Pak, boleh diawali dengan cerita dulu sedikit, lahir di mana dan kenapa pada tahun 2000 tadi tuh pindah ke Rumbia? Saya memang lahir di Klaten. Mm-mm. Saya punya predikat pendidikan dulu itu di kesehatan ternak yang punya KJP yaitu Dinas Peternakan Jawa Tengah. Dan saya ke Lampung ini bertujuan untuk
melanjutkan bagaimana saya bisa bekerja sesuai dengan apa yang saya miliki. Namun justru malah di Lampung saya mendapat pekerjaan di inseminator, Apa itu? yaitu Boleh dijelaskan? kawin suntik. Oh, kawin suntik. Oke, terus? Kami juga menyelesaikan S1-nya di PGSD juga. Oh, jadi sebelumnya Bapak mendapatkan gelar ini tapi sudah lulus PGSD Ya, juga. di PGSD. Oke, boleh lanjutin, Pak. Karena kami bekerja di sektor peternakan, saya juga mencukupkan untuk upgrade ilmu di peternakan juga. Jadi, saya lanjutkan di TB ini di tahun 2019 masuk di UTB dan selesai tahun 2023. Yang menjadikan kiat kami untuk belajar bahwa namanya belajar itu sepanjang hayat, tidak ada berhentinya. Jadi orang Jawa bilang ilmu itu digembol orang berdosa, diguak orang kemusa. Artinya bahwa ilmu itu sangat berguna sekali dan tidak kelihatan, namun tidak sia-sia, pasti akan berguna untuk kehidupan. Oh, tangan, Pak. Sangat-sangat berbobot nih. Lanjut, Pak, silakan. Maka saya diberikan Berikan predikat. predikat mahasiswa tertua ini, ya sebenarnya menjadi kebanggaan juga. Betul, Saya pasti. Ya. karena orang tua saja mendidik dengan suatu ilmu akan berguna untuk menghadapi apa yang menjadi gelombang kehidupan. Kalau tidak dibekali dengan ilmu pasti akan tersisih sesuai Betul. dengan perkembangan zaman. Maka saya berusaha keras dan belajar untuk melanjutkan ke peternakan ini, dan saya untuk memotivasi anak saya juga, karena anak menjadikan generasi penerus orang tua. Demikian juga menyemangati kawan-kawan sekerja untuk memantapkan mendasari ilmu dalam kerja. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Saya mau nanya. Tadinya kan Bapak sudah mendapatkan gelar sebagai PGSD, lulusan Iya. PGSD. Selain dari faktor Bapak mendapatkan pekerjaan di bidang tadi, kawin suntik Ya. hewan ternak, hal apa lagi yang mendasari Bapak untuk mengambil jurusan peternakan di UTB Lampung? Terima kasih bahwa saya mengambil peternakan ini karena juga mengawal kehidupan untuk masa hari tua, karena belum tentu pekerjaan itu kekal, mungkin kompetisi dengan yang lain, di mana usia juga semakin tua semakin lemah. Maka dibuatkan untuk ilmu yang mendasari untuk wira swasta. Jadi saya akan terjun ke dunia ternak. Saya memelihara ternak sekarang sudah 15 ekor Ternak apa itu, Pak? sapi. Sapi. Itu bertujuan Bener banget. untuk mengawali nanti di usia lanjut, ketika sudah tidak mampu bekerja dengan otot, kita mau bekerja dengan investasi itu. Investasi hidup ya. Maka perlukan ilmu untuk mengawal di hari tua nanti. Oke, nah Pak, untuk lokasinya sendiri Bapak ini bekerja sebagai itu tadi ya, apa sih bahasa? Inseminator, Inseminator. petugas kawin suntik Petugas kawin suntik itu di mana, Pak? di Rumbia. Di Rumbia itu ya. Dan tentunya Pak, yang terakhir nih saya mau menanyakan bahwa predikat ini akan diberikan ke siapa nih Pak? Surprise ke siapa nih? Ini terkhusus untuk anak saya. Untuk anak ya, untuk bisa memotivasi. Iya. Keren banget. Boleh tepuk tangan dong, teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan. Oke Pak, semoga Bapak sehat terus, bahagia terus, dan tentunya nanti buat anak Bapak juga termotivasi dari Bapaknya yang keren. Oke, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dedi Chandra sebagai predikat lulusan termuda ya. Itu sebagai kita tahu nih, disclaimer teman-teman JMP, bahwa Dedi ini sembari kerja loh. Jadi gimana nih cara ngebagi fokusnya antara kerja dengan kuliah? Menurut saya gini, kerja itu sebagian tempat untuk
mencari untuk inilah apa namanya, Nambah uang jajan. nah benar gitu. Jadi soal kuliah ya harus difokusin, harus Heeh. tamat pasti. Terus gimana cara ngasih fokusnya gitu bisa sampai menjadi lulusan termuda? Artinya kan ini benar-benar lulusannya cepat gitu loh. Nah, yang pasti dengan tekun fokus dengan kuliah, karena apa ya, impian lah sebagai lulusan SPT begitu. Oke, kalau boleh tahu, Dedi ini angkatan 2000 2019. 2019 dan bakal punya rencana nggak sih Dedi ini akan melangkah kemana setelah ini? Yang pasti maunya di apa namanya, di bidang peternakan ya pasti, Ya. yang pasti karena menjurus di jurusan saya ya, pengen sih jadi pengusaha muda di bidang peternakan. Oke, di bidang di bidang usaha peternakan. Iya. Kira-kira mau ternak apa nih? Maunya lele sih. Oh, lele. Oke, Nggak tahu, lele. ada pikiran gitu aja, pengen kayaknya menjurus ke lele aja. Oh, gitu. Semoga aja. Amin, amin. Kita sama-sama kan amin ya, teman-teman. Dan Dedi Chandra, kan ini bekerja di bidang apa namanya? Kayak jasa Apa? fotokopian ya. Iya, jasa peternakan. Itu kan rumit ya, bukan rumit gimana-gimana, tapi kan pusing tuh ya, ngelayanin customer. Luar Itu kalau misalnya pas lagi ada tugas dan patokan berbentuk sama tugas kuliah itu gimana? Yang pasti kan dari apa namanya, fokusin ke belajar dari fakultas itu dari peternakan ya, paling ya siap dari pagi sampai sore kita kerja, kemudian di malamnya mungkin bisa Apakah belajar. itu bisa sampai selesai kalau misalkan deadline-nya besok pagi? Ya, usaha harus selesai. Usahakan harus selesai. Iya. Dan di samping itu apakah Dedi juga suka nongkrong nih? Ya, namanya anak muda lah, pasti. Kalau namanya anak muda itu pasti udah jadi alasan ya. Pasti nongkrong gitu ya. Oke, Dedi Chandra akan punya rencana tadi pengen usaha lele. Iya. Kira-kira kapan tuh ada pemikiran mau diwujudkan? Yang pasti kita belajar dari yang pasti yang udah berpengalaman gitu. Ya, belajar dari segi biaya, kemudian pemasarannya dan lain-lain. Mungkin belajar dulu. Nggak tahu kapan ya. Semoga. Belum tahu, semoga secepatnya. Amin. Oke, yang bisa ditarik kesimpulan atau pembelajaran selama mengambil jurusan di peternakan itu apa sih, Dedi? Gimana? Gimana ini cara Dedi untuk ngambil kesimpulan bahwa saya akan menjadi seorang pengusaha di Fakultas Peternakan? Apa ilmu yang sudah didapat? Yang pasti ya dari fakultas itu ya, ilmu dari itu ya udah lumayan cukup lah. Yang dari belajar dari obrolan dari dosen-dosen, pengajaran dari dosen-dosen, kemudian di kelas itu kan banyak apa ya, teman-teman yang usianya lebih di atas saya kan, lebih ya bisa dibilang Mereka mengayomi gitu, mengayomi Dedi selaku yang paling muda gitu. Iya juga sih. Iya juga. Dedi kayaknya masih malu-malu ya, teman-teman ya. Oke, terakhir nih Dedi, motivasi apa yang Dedi punya untuk sampai membentuk kepribadian Dedi yang sekarang ini? Motivasi yang sampai saat ini pasti dari orang tua pastinya. Orang tua sangat memotivasi, kemudian kakak dan keluarga yang pasti memotivasi. Itu sosok ya, sosok motivasi yang memotivasi. Nah, kira-kira Dedi ini punya motivasi apa gitu? Yang pasti berusaha lah untuk menjadi yang terbaik. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mau nonton obrolan Panji dengan Dedi yang mendapatkan predikat sebagai lulusan termuda di Fakultas Peternakan UTB Lampung. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.